Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, saya mau bercerita film Korea lagi yang berjudul 200 Pounds Beauty. Film ini bercerita tentang seorang cewek berbobot 1 kuintal yang memiliki suara merdu. Kemudian dia melakukan operasi plastik atau oplas untuk mendapatkan cinta dari pria idamannya. Oke deh, kalau gitu langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita bernama Hana yang mengunjungi seorang dukun agar dijodohkan dengan cowok ganteng. Tapi dukun itu malah menawarkan seekor naga untuk dipelihara karena permintaan Hana terdengar mustahil. Namun karena Hana yang ngotot minta dijodohin, akhirnya dukun itu memberikannya jimat gratis agar dia cepat pulang. Dan sebelum pulang, Hana berterima kasih dengan cara membuat kekacauan di tempat tersebut. Di rumahnya, Hana memiliki pekerjaan sampingan sebagai teman ngobrol bagi para pria hidung belang lewat telepon. Karena Hana memiliki suara yang sangat merdu seperti sales duren di pinggir jalan. Dan setiap kali Hana melakukan pekerjaannya, dia juga merekam pembicaraan para pria tersebut. Di tempat lain, Hana bekerja sebagai penyanyi tersembunyi yang bernyanyi bagi seorang artis bernama Ami. Dan ternyata, cowok ganteng yang dia sukai selama ini adalah atasannya yang bernama Sang Jun. Di pertunjukan tersebut, Hana yang terlalu semangat mengikuti gerakan Ami lupa dengan bobotnya yang seberat 1 kuintal. Sehingga dia merobohkan panggung kecil tempatnya berdiri. Beruntung Sang Jun dengan cepat mengalihkan perhatian penonton sehingga pertunjukan itu berjalan dengan baik. Setelah konser itu selesai, Ami yang kesal dengan kejadian tadi langsung memperingati Hana agar tidak membuat ulah lagi. Tapi Sang Jun yang juga datang ke belakang panggung malah mengkhawatirkan Hana yang membuatnya bahagia. Di kehidupannya, Hana memiliki seorang sahabat bernama Jungmin yang sama-sama bekerja pada Sang Jun. Dia mengingatkan Hana agar tidak berharap pada perasaannya karena Sang Jun pasti akan meninggalkannya seperti mantan para penonton video ini. Nani? Ucapan sahabatnya itu terbukti ketika beberapa bulan yang lalu Hana memiliki pacar yang menjual pil diet. Waktu itu, Hana membeli 3 botol pil diet untuk membantu usaha pacarnya. Namun keesokan harinya, dia malah mengirimkan video untuk katakan putus. Dengan alasan, kamu bisa dapetin pacar yang lebih baik dari aku, tapi uangmu sudah tak makan duluan. Akhirnya Hana yang merasa patah hati, nekat memakan 3 botol obat diet sekaligus sampai masuk ke rumah sakit. Dan setelah mereka makan bersama, dia dan Jungmin membuat tato Hakuna Matata. Beberapa hari kemudian, Hana menggambar lambang Hakuna Matata pada buku lagunya ketika Sang Jun mengantarkannya ke rumah sakit jiwa. Dan sesampainya di sana, Sang Jun mengundang Hana untuk ikut ke pesta ulang tahunnya besok malam. Ternyata di rumah sakit jiwa itu, Hana menjenguk sang ayah yang mengalami gangguan jiwa sejak ibunya meninggal. Sedangkan Sang Jun nggak sengaja menemukan buku Hana yang tertinggal di dalam mobilnya. Keesokan harinya Hana menjahit jimat yang dulu diberikan oleh dukun di baju hadiah yang akan ia berikan pada Sang Jun. Tiba-tiba Jungmin datang ke rumahnya dan memberikan sebuah paket dari Sang Jun berupa gaun merah untuk ke pesta ulang tahunnya. Lalu saat mereka tiba di perayaan ulang tahun Sang Jun, Hana melepaskan jaketnya hingga membuat semua orang kaget pada penampilannya. Dan ternyata yang mengirim gaun tersebut bukanlah Sang Jun, melainkan Ami yang ingin membandingkan penampilan mereka berdua di depan banyak orang. Akhirnya Hana yang menyadari hal itu memilih keluar dari tempat tersebut. Sehingga membuat Sang Jun marah dan menantang Ami untuk menyanyi tanpa bantuan Hana. Karena seperti yang mereka ketahui, Ami bisa jadi penyanyi terkenal bukan karena kemampuannya, melainkan berkat bantuan Hana yang menyanyi dari belakang panggung. Dan ternyata pembicaraan tersebut terdengar oleh Hana yang menyendiri di dalam toilet. Akhirnya Hana yang merasa sedih akan perlakuan Ami memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia mulai menutupi semua celah udara di rumahnya dan berencana untuk bunuh diri dengan menghirup gas. Tapi tiba-tiba ada telepon dari salah satu pria hidung belang yang ingin curhat padanya.
Ternyata pria tersebut adalah seorang dokter bedah plastik sehingga Hana memohon agar merubah penampilannya. Awalnya Hana yang gak punya banyak uang ingin menyicil biaya operasi tersebut yang membuat sang dokter tersinggung dan memanggil asisten untuk mengusirnya. Tapi Hana langsung mengeluarkan bukti pembicaraan mereka selama ini hingga membuat dokter itu panik dan menyuruh asistennya untuk keluar. Dokter itu pun sempat merusak bukti rekaman Hana, tapi dia sudah memiliki 1 juta kopi kaset yang siap beredar di toko musik terdekat. Sehingga sang dokter terpaksa mengikuti keinginan Hana agar tidak merusak reputasinya. Setelah itu Hana kembali ke rumah untuk membuang semua makanannya dan meninggalkan anjing peliharaannya di rumah mewah. Karena Hana akan mengikuti proses operasi pada tubuhnya dan harus melakukan diet ketat di rumah sakit. Sejak kepergian Hana, orang-orang di agensinya menjadi bingung karena Ami tidak bisa memproduksi album berikutnya. Sang Jun pun sempat mencari Hana di rumahnya dan gak sengaja menemukan anjing Hana yang kembali pulang. Setahun kemudian, Hana yang sudah menjalani prosedur pemulihan dari dokter akhirnya berubah drastis dari penampilannya yang dulu. Hingga membuatnya menangis bahagia karena melihat hasil operasinya yang terlihat cantik. Setelah Hana boleh pulang dari rumah sakit, dia masuk ke ruang ganti perawat untuk meminjam pakaian. Namun di tengah perjalanan dia melihat baju yang dulu dia inginkan dan memutuskan untuk membelinya sekarang karena badannya sudah langsing. Kemudian saat Hana ke mall untuk belanja, dia nggak sengaja melihat Sang Jun dan Ami yang membagikan tanda tangan artis. Dia juga mengikuti mereka sampai ke parkiran mobil dan tiba-tiba ada pengantar mie yang terpesona melihat kecantikan Hana sampai menabrak palang pintu. Hana pun dengan cepat menolong si pengantar mie, tapi ia langsung bertingkah aneh karena gugup pada Sang Jun yang juga mendekati mereka. Setelah itu Hana terus mengikuti Sang Jun hingga ke showroom mobil dan bertemu salah satu sales yang juga mengagumi kecantikannya. Hana pun gak sengaja merusak wiper belakang sebuah mobil butut yang akhirnya dia beli dengan harga murah. Tapi karena rem mobil yang dia beli gak berfungsi dengan baik, Hana malah menabrak taksi yang berhenti di depannya. Supir taksi itu pun langsung menghampiri Hana dan membentaknya dengan kasar agar ia juga keluar dari mobilnya. Namun ketika Hana keluar, supir taksi itu menurunkan nada bicaranya setelah melihat kecantikan Hana. Bahkan seorang polisi yang awalnya datang untuk menengahi mereka juga ikut membela Hana karena kecantikannya. Tapi setelah mereka melihat SIM Hana yang berbeda dari penampilannya, dia terpaksa dibawa ke kantor polisi. Dan para polisi yang ada di sana pun memperbolehkan Hana pulang jika temannya datang untuk menjemputnya. Namun ketika Jungmin datang ke kantor polisi, dia nggak mengenali Hana dengan penampilan barunya dan mengira seorang pengemis yang sedang tidur adalah sahabatnya. Hana pun memanggil Jungmin dan menunjukkan tato Hakuna Matata yang dulu mereka buat bersama. Setelah kejadian itu, Hana mengikuti audisi bernyanyi bagi Ami dan memalsukan identitasnya dengan menggunakan nama Jennie. Hana pun mulai bernyanyi seperti biasa hingga membuat semua orang di studio kagum pada suaranya yang merdu. Tapi di saat semua orang terlihat senang karena telah menemukan pengganti Hana, tampaknya Sang Jun memiliki ide lain. Dia pun memanggil Hana untuk diwawancarai dan mulai bertanya apakah Hana mengenalnya. Karena pertanyaan itu, Hana jadi menangis karena mereka takut kalau Sang Jun mengenali Hana dengan penampilan yang sekarang. Namun ternyata Sang Jun hanya menyadari kalau dari kemarin Jennie terus mengikutinya agar dijadikan penyanyi terkenal. Akhirnya Sang Jun setuju untuk menjadikannya artis dan mengenalkan sosok Jennie pada seorang produser. Sehingga Jennie memulai karirnya dari foto model hingga bintang iklan yang gak sengaja ditonton oleh Ami. Karena merasa iri, Ami mulai rajin menemui ayah Hana di rumah sakit jiwa dengan harapan agar bertemu Hana jika dia menjenguk ayahnya. Tapi di sana Ami gak sengaja mendengar ocehan ayah Hana yang mengatakan kalau hanya Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Kemudian ketika latihan menyanyi, Jennie terlalu banyak gaya hingga membuat Sang Jun merasa kesal. Karena dia terlalu fokus pada penampilannya sehingga tidak menjiwai lagu yang dinyanyikan. Akhirnya Sang Jun menunjukkan rekaman Hana yang dulu dan mulai membandingkan cara mereka bernyanyi.
Namun Jennie malah mengejek kalau orang itu gendut, yang membuat Sang Jun tambah marah dan mengatakan kalau Hana adalah orang yang istimewa baginya. Jadi karena pengakuan Sang Jun kemarin, Jennie berencana berbicara jujur kalau sebenarnya dia itu adalah Hana. Tapi Jungmin melarang Jennie untuk melakukannya karena di tahun itu oplas masih dianggap tabu. Bahkan menurut Jungmin, para pria menganggap wanita yang melakukan oplas adalah seorang monster. Namun Jennie tetap ngotot pada pendiriannya dengan harapan Sang Jun mau menerima cintanya. Akhirnya malam itu juga Jennie berkunjung ke rumah Sang Jun dengan alasan ingin membahas video Hana kemarin. Dan ketika mereka makan malam bersama, Jennie menjadi kaget melihat anjing peliharaannya berada di rumah Sang Jun. Saat itu juga Jennie mulai menanyakan pendapat Sang Jun tentang wanita yang melakukan oplas demi mempercantik dirinya. Dan ternyata jawaban Sang Jun sama seperti apa yang dikatakan oleh sahabatnya, sehingga Jennie batal untuk berbicara jujur tentang dirinya. Kemudian saat mengantarkan Jennie pulang, Sang Jun gak sengaja melihat seorang pria yang diam-diam merekam Jennie. Ternyata pria itu adalah si pengantar mie yang dulu menabrak palang pintu karena terpesona oleh kecantikan Jennie. Tentu saja hal tersebut membuat Sang Jun marah karena apa yang dilakukannya melanggar privasi seseorang. Tapi Jennie malah membela pria tersebut yang menyukai seseorang dari jauh bukanlah sebuah kesalahan. Beberapa hari kemudian, Jennie yang baru selesai olahraga nggak sengaja mendengar suara Ami yang berusaha latihan menyanyi. Dan ketika mereka pulang, Jennie sempat memberi saran pada Ami untuk melakukan hal yang dia bisa lakukan. Karena menurut Jennie, hanya Tuhanlah yang mampu melakukan semua hal. Dan ternyata Ami menyadari ucapan itu sama dengan ucapan ayah Hana yang membuatnya curiga. Keesokan harinya saat di salon, Jennie mendapat telepon dari pihak rumah sakit kalau sahabatnya mengalami overdosis setelah memakan 30 obat tidur. Jennie pun menyadari kalau pacar Jungmin telah mencampakkannya, sehingga dia mendatanginya ke kantor dan langsung menghajarnya habis-habisan. Kemudian Sang Jun yang juga datang ke tempat tersebut merasa kaget karena melihat Jennie memukuli seorang pria. Sang Jun pun memiliki ide untuk membuat Jennie seperti korban pencabulan dan memberikan uang tutup mulut bagi pria tersebut. Karena mengurusi kejadian itu, mereka hampir terlambat datang ke acara perdana Jennie yang akan tampil di salah satu stasiun TV. Jungmin pun sempat bingung memilih kostum bagi Jennie, tapi dia berharap Jennie akan bernyanyi dengan sepenuh hati walaupun dengan pakaian seadanya. Awalnya Jennie kurang percaya diri tampil di atas panggung karena ini adalah pertama kalinya dia bernyanyi di depan banyak orang. Tapi perlahan-lahan Jennie menunjukkan semangatnya dan akhirnya semua orang kagum pada suaranya yang merdu. Setelah penampilan perdananya, Sang Jun dan Jennie merayakan keberhasilan mereka dengan meminum wine di studio. Namun saat mereka berciuman, Hana menjadi gugup dan teringat pesan dokter oplasnya kalau Sang Jun tidak boleh menyentuhnya agar tidak ketahuan. Lalu ketika Sang Jun ketiduran di lantai, Jennie menggambarkan lambang Hakuna Matata pada kaca studio. Hingga keesokan harinya, Sang Jun gak sengaja melihat lambang tersebut dan menjadi teringat akan buku Hana yang dulu pernah ketinggalan di mobilnya. Akhirnya Sang Jun yang menyadari kalau Jennie adalah Hana, terus menjauhinya karena merasa bingung harus berbuat apa. Dia juga meminta Jennie untuk melupakan kejadian kemarin. Beberapa hari kemudian, perusahaan mereka mengadakan pesta bagi Jennie untuk merayakan keberhasilannya sebagai artis pendatang baru. Tiba-tiba, Ami yang juga datang di sana memberikan Jennie kejutan dengan membawa sang ayah untuk menemuinya. Tapi Jennie yang gak mau identitasnya terbongkar, berbuat seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bahkan ketika Sang Jun menarik orang tua itu, Jennie masih tidak mau mengakui kalau dia adalah ayahnya. Setelah pesta itu selesai, Sang Jun yang sudah mengetahui kebenaran tentang Jennie menyuruhnya untuk berhenti berbohong yang membuat dia terkejut. Tapi Sang Jun juga mengatakan kalau hal itu tidak penting karena besok adalah konser perdananya sebagai Jennie. Tampaknya ucapan Sang Jun itu membuat Jennie sedih karena selama ini Sang Jun hanya menganggapnya sebagai sebuah produk untuk menghasilkan uang. Jennie pun merasa sakit hati dan mengatakan kalau dirinya rela dioperasi hanya untuk mendapatkan cinta Sang Jun yang membuatnya seperti orang bodoh.
Keesokan harinya, Ami mengirimkan berita tentang kebenaran Jenny ke studio rekaman mereka. Sehingga produser yang bekerja sama dengan Sang Jun menyuruhnya untuk menghentikan konser perdana Jenny yang akan berlangsung hari ini. Tapi karena Sang Jun sadar kalau ini juga kesalahannya, akhirnya ngotot mengadakan konser walaupun produser itu tidak setuju dengannya. Kemudian saat konsernya dimulai, Jenny menjadi sangat tertekan dan tidak ada Jungmin yang menemaninya sebagai backing vokal. Tiba-tiba di sana ada ayahnya yang maju untuk mendekatinya sehingga Sang Jun menyuruh security untuk menangkapnya. Tapi Jenny yang gak tega melihat sang ayah akhirnya meminta para security untuk berhenti dan mulai berbicara jujur pada semua penonton kalau dia bukanlah Jenny. Dia mengatakan kalau nama aslinya adalah Hana, si wanita gendut yang melakukan operasi plastik karena jatuh cinta pada seorang pria. Karena pengakuan tersebut, Sang Jun memiliki ide untuk memutar rekaman Hana yang dulu hingga membuat semua penonton menjadi terkejut. Namun, karena dia nggak malu untuk mengaku dengan jujur, semua penonton pun mendukungnya karena terharu pada usahanya dan suaranya yang merdu. Akhirnya Jungmin yang juga merasakan kesedihan Hana mulai bernyanyi untuk mendukung sahabatnya. Dan konser itu pun berakhir sedih dengan pemandangan Hana yang memeluk sang ayah. Setelah kejadian itu, semua poster dan album Jenny yang beredar di toko musik ditarik dan diganti dengan nama Hana. Karena sekarang Hana menjadi penyanyi yang sukses walaupun masih banyak orang yang membulinya gendut. Ternyata pengakuan Hana kemarin juga mendatangkan rezeki bagi dokter bedahnya. Sehingga dia menjadi terkenal dan dijuluki sebagai tangan Tuhan. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.